Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesehatan sehingga pada kali ini proses perkuliahan tetap berjalan walaupun dengan proses yang agak berbeda dari sebelumnya. Perkuliahan ekologi tumbuhan, pada pertemuan awal ini kita akan membahas mengenai batasan serta ruang lingkup ekologi tumbuhan itu sendiri. Oke, kita masuk materi. Manusia pada awalnya atau awal diketahuinya atau dipelajarinya ekologi ini secara dasar, kita bahas ekologi dulu. Manusia itu hanya menyatakan bahwa ekologi merupakan aktivitas makhluk hidup yang tak bisa apabila ketika terasing dari lingkungannya atau makhluk hidup lainnya di lingkungannya dia takkan mampu untuk hidup. Jadi ketika suatu makhluk hidup itu diasingkan dari lingkungannya atau secara terasing dengan lingkungannya, dia akan sulit untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi seperti itu secara ilmu atau pengetahuan awal manusia. Sehingga perkembangannya zaman, seorang ilmuwan bernama Ernest itu menyatakan, atau secara terperinci lagi menyatakan bahwa ekologi itu merupakan ilmu yang mempelajari interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya ataupun benda mati lainnya di suatu lingkungan atau tempat dia hidup. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu ekologi, dan asal kata ekologi itu dari bahasa Yunani. Dua suku kata. Yang pertama, suku kata pertama itu oikos dan logos. Oikos yang berarti tempat tinggal atau rumah atau tempat pendiamnya makhluk hidup. Jadi tempat hidupnya makhluk hidup itu oikos. Suku kata kedua itu logos. Nah, sama pada dasarnya logos itu merupakan atau arti kata dari telaah, ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi untuk ekologi itu membahas mengenai tentang ilmu yang mempelajari suatu makhluk hidup atau proses makhluk hidup itu di lingkungannya. Oke, selanjutnya suatu ilmuwan atau batasan-batasan tentang ekologi tumbuhan. Seorang ahli bernama Clements di tahun 1916 dia itu mengklasifikasikan atau mengelompokkan interaksi dalam ekosistem. Jadi Clements ini dia menyatakan bahwa ada 3 jenis interaksi yang terjadi pada suatu populasi atau ekosistem. Yang pertama, interaksi yang pertama itu dari tumbuhan, yang kedua dari hewan, dan yang ketiga itu ada mikroba. Jadi ketiga interaksi ini terdapat 3 jenis, namun di antara ketiga ini juga masih saling berinteraksi pada suatu lingkungannya. Kemudian kita akan berlanjut pada konsep dasar ekologi tersebut. Nah, sebelumnya ekologi kan ada 2 pembahasan, ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Tapi kita akan membahas atau berfokus pada ekologi tumbuhan pada kali ini. Jadi konsep dasar ekologi tumbuhan itu secara umum ada 2 interaksi saja. Jadi interaksi makhluk hidup dengan makhluk tak hidup atau abiotik, komponen abiotik di lingkungannya. Misalkan interaksi terhadap cahaya, misalkan suhu, kelembapan, atau hal-hal yang berkaitan dengan abiotik. Jadi itu interaksinya. Ada beberapa hal yang dapat menginteraksi atau memberi respon terhadap makhluk hidup. Dari tadi makhluk tak hidup tadi, jadi abiotik itu. Kemudian proses interaksi yang selanjutnya itu interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya atau komponen biotik yang ada di sekitarnya. Jadi makhluk hidup itu jika ada 2 interaksi yang dia lakukan, bisa saja kepada interaksi terhadap makhluk yang tak hidup atau interaksi terhadap hal abiotik maupun interaksi terhadap hal-hal abiotik. Jadi secara umum kita akan pembahasan pada kali ini itu interaksinya tadi. Interaksinya itu makhluk hidup bisa berinteraksi terhadap abiotik maupun benda abiotik. Oke, seperti itu.
Cukup pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.